Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang harus kalian lakukan untuk mengerjakan paper midterm test di kelas morphology. Pertama, yang harus kalian perhatikan adalah beberapa hal yang ada di sini. Semuanya, setelah kalian mendengarkan penjelasan ini, kalian perlu juga membaca kembali apa saja yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kalian tidak lupa beberapa hal yang penting yang harus kalian kerjakan. So, first of all, follow the following rules to compose your paper, karena ini yang sudah saya buat adalah aturan-aturan yang memang umumnya digunakan ketika kita membuat sebuah penelitian kecil. Lalu yang kedua, compose the paper tidak boleh kurang atau lebih dari 4 pages. Jadi usahakan sebisa mungkin kalian harus exact 4 pages. Yang ketiga, sumber data yang akan kalian cari untuk mencari data sudah saya tentukan. Jadi di Google Classroom sudah saya beri ada beberapa novel. Kalian boleh memilih salah satu novel tersebut. Kemudian cari fenomena morphology pada novel tersebut. Lalu yang selanjutnya, number 4, pilihlah salah satu topik yang menarik dari beberapa topik yang sudah saya buat. Jadi ada list topiknya, nanti kalian boleh memilih satu topik dan satu siswa akan menganalisis topik yang berbeda. Saya punya sekitar 40-an topik di situ, silahkan satu mahasiswa akan memilih satu topik yang berbeda. Kenapa harus demikian? Karena saya menghindari kecurangan. Okay, so we never know if some of you might doing something wrong. So then number 3 and number 4 are designed. Lalu number 5, kalian harus menganalisis fenomena morphology dari novel yang sudah kalian pilih. No plagiarism is accepted. Plagiarism di sini bermakna kalian tidak boleh copy paste dari sumber internet karena nanti kita akan tahu apakah plagiarisme atau tidak. Jika kemudian terjadi plagiarisme, maka paper akan dikembalikan. Konsekuensinya adalah kalian harus membuat kembali yang baru atau tidak mendapatkan nilai. So, di poin kedua, saya menjelaskan bahwa paper tidak boleh kurang atau lebih dari 4 halaman. Apa saja sih isinya? Pertama, bagian introductions, itu setengah halaman, kita beri bobot 15%. Yang dijelaskan dalam bagian introductions itu adalah background of the study. Kenapa kamu memilih paper tersebut? Kenapa kamu memilih topik tersebut? Reasons of the study, alasannya apa? Kemudian kamu juga perlu menjelaskan sumber datanya dari mana. Lalu, apa yang akan kalian teliti? Apa yang akan dibahas dalam paper tersebut? Kedua, literary review, buatlah sebanyak 1 halaman. Dan di literary review ini nanti bobotnya 15% juga. So, di literary review itu, kamu tadi mau mencari apa? Kemudian teori yang akan digunakan apa? Misalnya, kamu akan mencari tentang compound words. Maka, di bagian literary review ini, kamu akan membahas tentang jenis-jenis dari compound words itu apa saja. Nah, literary review tadi kita akan mencari apa saja jenis-jenis compound words. Jenis-jenis yang kalian sebutkan pada bagian literary review ini nantinya akan dipakai untuk kita menganalisis atau mencari contoh-contoh compound words dalam novel yang sudah kita pilih. Jadi misalnya dalam teori kamu menyebutkan ada 4 jenis compound words, jenis A, jenis B, jenis C, dan jenis D, maka kamu harus mencari 4 jenis contoh ini pada novel yang sudah kita pilih.
So, selanjutnya di bagian discussions ada 2 halaman, bobotnya 45. Yang kalian bahas di bagian discussions adalah tentang findings, yaitu kamu mencari 5 contoh dari fenomena yang ingin kamu bahas, yang ingin kamu diskusikan. Cukup 5, you only need to present 5 examples, not more. Kenapa? Karena jumlah halaman kita hanya 4 pages, sehingga itu sangat sedikit sekali. Kalian boleh juga present your findings on a table, so itu akan jauh lebih mudah. Nanti akan saya berikan contohnya seperti apa. Lalu ada conclusions, yaitu 0,25 page, bobotnya 15. So summarize the whole discussions into a brief statement. Jadi summary-nya apa? Try to paraphrase your sentences to minimize any copy-paste actions. Jadi kalau di bagian conclusions, yang namanya summary itu bukan berarti kamu copy-paste dari apa yang sudah kamu tulis. No, so conclusions itu adalah kamu memparafrasekan apa yang sudah kamu tulis. Jadi ditulis kembali dengan kalimat yang lain, tetapi idenya masih sama. Itu namanya conclusion. Jadi bukan asal copy-copy saja, meskipun itu adalah dari paper kalian sendiri. Tidak. Terakhir, ada yang namanya references. Gunakanlah APA system. Minimal, kamu membuat 5 references dengan publication year starting from 2010. So, bobotnya 5. Jadi referensi itu untuk apa? Misalnya, tadi kan kamu akan mencari compound words. Jenis-jenis compound words apa saja sih? Ada jenis A, jenis B, jenis C, jenis D, itu siapa yang mengatakan? Pastikan kamu hasil dari membaca tulisan orang. Nah, itu maka dituliskan dalam references. Oke, jadi references itu harus nyambung. Apa yang ada di bagian paper, maka harus ada di bagian references. Consult your APA file if you are not sure with the style. Saya juga sudah attach APA style. Nanti kalian boleh melihat bagaimana cara menuliskan referensi yang baik dan benar. So these are the additional information. Technical system of paper, ikuti teknik-teknik berikut ini. Jadi saya paling tidak suka ketika ada paper yang tidak rapi, paper yang tidak mengikuti aturan. So gunakanlah technical system dari paper berikut ini. Yang pertama, gunakan draft yang saya kirim. Jadi ada draftnya, silahkan digunakan. Menulislah atau mengetik di situ saja, karena biasanya kalau kalian ngeset file sendiri itu nggak rapi, tidak rapi. Jadi gunakan saja draft yang sudah saya gunakan, yang sudah saya buat. Times New Roman font 12, normal margin, spacing, ikuti juga space 1,5, justify, rata kanan kiri. Pastikan kalian sudah menggunakan APA style, kemudian ada page on your paper. So, itulah kenapa saya mengatakan bahwa gunakan draft yang sudah saya buat, yang saya berikan contohnya. Nantinya ketika sudah jadi, maka kalian perlu memberikan nama pada paper kalian sebagai berikut. Ini untuk mempermudah saya mengecek dan menganalisis paper kalian. Jadi dengan nomor urut absen, nama lalu kelas. Contohnya nomor urut 25, namanya Haira Rizka, kelas 4H. Yang paling akhir yang harus kalian buat adalah screenshot of plagiarisms. Nanti kamu harus mengecek plagiarisms-nya ada berapa, lalu setelah itu di screenshot hasilnya. Oke, jadi 4 halaman yang saya minta itu tidak termasuk dengan plagiarism checker. Oke, di video pertama saya rasa sudah cukup jelas ya apa yang harus kalian lakukan secara garis besar guidelines untuk membuat paper UTS ini. So, next video akan saya jelaskan isinya apa aja sih dalam sebuah paper. Terima kasih.